Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cinti Dwi Ramadina, mahasiswi ST Al-Furqon Prabu Muli, Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan tentang teori uang dan permintaan uang dalam Islam. Baiklah, yang pertama, apa itu uang dan bagaimana permintaan uang dalam Islam? Uang adalah alat tukar yang sah serta secara umum diakui sebagai alat untuk membeli barang atau jasa serta dapat untuk membayar hutang. Dalam ilmu ekonomi, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Permintaan uang dalam Islam didorong oleh motif transaksi dan berjaga-jaga karena uang dianggap sebagai alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan secara spekulatif. Baiklah teman-teman, marilah kita bahas secara mendalam. Pengertian uang dalam Islam. Dalam Islam, uang dipandang sebagai samania, yaitu alat tukar yang fungsinya untuk mempermudah transaksi jual beli, dan bukan komoditas untuk diperjualbelikan demi keuntungan. Uang hanya bernilai karena diterima masyarakat sebagai media pertukaran, bukan karena substansinya. Oleh karena itu, Islam menolak praktik yang menjadikan uang sebagai objek spekulasi, penimbunan atau riba yang merusak keadilan ekonomi. Uang juga memiliki nilai amanah sehingga penggunaannya harus diarahkan kepada kemaslahatan. Kemudian fungsi uang menurut pandangan Islam. Islam mengakui fungsi uang sebagai alat tukar, satuan hitung, dan alat penyimpan nilai, namun bukan alat untuk menghasilkan keuntungan dengan sendirinya. Fungsi penyimpanan nilai atau store of value boleh digunakan sebatas menjaga kebutuhan dan kestabilan hidup, bukan untuk menimbun kekayaan. Dengan membatasi fungsi spekulatif uang, Islam menjaga agar perputaran ekonomi tetap berjalan sehat, adil, dan menghindarkan ketimpangan sosial. Kemudian larangan riba dalam teori uang Islam. Riba merupakan tambahan yang muncul dari transaksi uang dalam bentuk pinjaman, dan Islam melarangnya karena menjadikan uang menghasilkan keuntungan tanpa aktivitas produktif. Larangan riba menjaga agar uang tidak diperdagangkan seperti komoditas, serta melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi. Dengan menghilangkan riba, ekonomi Islam mendorong transaksi berbasis kemitraan, pembagian risiko, dan aktivitas real yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian nilai konsep stabilitas nilai uang dalam Islam. Dalam Islam, stabilitas nilai uang penting untuk menjaga keadilan dan menghindari kezaliman akibat inflasi atau manipulasi nilai. Masa klasik menggunakan dinar, emas, dan dirham perak, sehingga nilainya relatif stabil. Pada masa modern, Islam menekankan agar pemerintah menjaga nilai mata uang melalui kebijakan moneter yang adil, transparan, dan tidak menciptakan uang secara berlebihan yang berpotensi menyebabkan inflasi dan merugikan masyarakat. Kemudian, teori permintaan uang dalam Islam. Permintaan uang dalam Islam berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi transaksi real, berjaga-jaga terhadap pengeluaran mendadak, dan tujuan ibadah seperti zakat, sedekah, atau haji. Berbeda dengan teori konvensional yang memandang permintaan uang bisa terkait spekulasi, Islam menolak motif spekulatif karena dapat merusak perputaran ekonomi. Permintaan uang harus selalu terikat pada aktivitas halal dan tujuan kemaslahatan. Kemudian ada motif dalam permintaan uang dalam Islam. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi dalam konteks Islam menekankan bahwa seseorang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, melakukan perdagangan, dan menjalankan aktivitas ekonomi halal. Uang dipertahankan hanya untuk keperluan transaksi jangka pendek guna memastikan kelancaran kegiatan sehari-hari. Motif ini sejalan dengan prinsip syariah bahwa uang hanya menjadi alat bukan tujuan utama yang menyimpan kekayaan. Kemudian yang kedua, ada motif berjaga-jaga. Dalam Islam, memiliki uang untuk kebutuhan darurat diperbolehkan selama tidak menimbulkan penimbunan berlebihan atau ihtikar. Permintaan uang untuk berjaga-jaga memperhitungkan risiko tidak terduga seperti sakit, kerusakan aset, atau kebutuhan keluarga. Islam mendorong keseimbangan antara kesiapan finansial dan kewajiban menunaikan zakat apabila jumlah uang yang disimpan melebihi nisab atau haul.
Kemudian teman-teman sekalian, di sini ada penolakan terhadap motif spekulasi. Islam menolak motif spekulasi karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan menimbulkan ketidakpastian atau gharar dalam ekonomi. Menahan uang untuk mencari keuntungan dari perubahan nilai mata uang atau harga komoditas dianggap tidak produktif dan dapat merusak pasar. Oleh karena itu, permintaan uang harus diarahkan kepada kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat. Nah, kemudian uang sebagai instrumen keadilan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, uang berperan sebagai alat menjaga keadilan sosial melalui mekanisme zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Perputaran uang yang sehat memungkinkan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Islam menekankan bahwa uang harus kembali ke masyarakat melalui transaksi halal dan kegiatan produktif, bukan hanya menumpuk pada individu tertentu. Kemudian selanjutnya ada peran negara dalam kebijakan uang. Negara berperan penting dalam menjaga kestabilitasan mata uang, mengawasi sistem keuangan, dan memastikan tidak ada praktik riba atau penipuan. Pemerintah harus menyediakan iklim ekonomi yang sehat, mengatur pasar, dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan moneter. Dalam perspektif Islam, negara wajib memastikan bahwa uang beredar dengan adil untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kemudian ada uang sebagai amanah dalam Islam. Islam memandang uang sebagai amanah yang harus digunakan sesuai batasan syariah. Pemilik uang tidak boleh menggunakannya untuk hal haram, penipuan, atau transaksi yang merugikan pihak lain. Konsep amanah ini menjadikan uang sebagai alat ibadah, sebab cara memperoleh dan membelanjakannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga setiap individu wajib berhati-hati dalam mengelola harta. Kemudian, sirkulasi uang dan larangan penimbunan atau ihtikar. Islam menekankan pentingnya berputaran uang agar ekonomi tetap hidup dan kesejahteraan merata. Menimbun uang dalam jangka panjang untuk mencari keuntungan semata dianggap merugikan karena menghambat sirkulasi ekonomi dan dapat meningkatkan harga di pasar. Dengan melarang ihtikar, Islam mendorong agar uang terus digunakan dalam aktivitas produktif seperti investasi halal, perdagangan, dan distribusi kekayaan melalui zakat. Nah, teman-teman, kemudian kita sudah berada di pembahasan terakhir, yaitu peran uang dalam mendorong aktivitas ekonomi real. Dalam ekonomi Islam, uang harus terkait dengan aktivitas ekonomi real, bukan transaksi fiktif yang hanya mengandalkan selisih harga. Sistem seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, atau ijaroh menunjukkan bahwa uang berfungsi sebagai modal untuk menciptakan barang dan jasa yang nyata. Dengan demikian, uang tidak menghasilkan keuntungan secara otomatis, tetapi hanya melalui kerja, usaha, dan risiko bersama dengan kegiatan ekonomi halal. Nah, teman-teman, itulah pembahasan lengkap atau lebih mendalam tentang teori uang dan permintaan uang dalam Islam.